Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, terdiri dari Hendrik SPD, Rini Sutri Dewi SPD, Ramadhania SPD. Baiklah, kali ini kami akan membahas presentasi isu global mengenai COVID-19. Kami akan menganalisa presentasi ini menjadi dua, yaitu pertama analisis Fishbone dan yang kedua analisis SWOT. Baiklah, untuk yang pertama kita akan masuk ke analisis Fishbone. Adapun analisis Fishbone merupakan analisis sebab akibat. Jadi, kita akan membahas sebab-sebab terlebih dahulu yang mengakibatkan peningkatan dari COVID-19. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama, sebab dari manusia. 1. Kurangnya penegakan peraturan. Jadi, kurangnya penegakan peraturan ini menyebabkan manusia lalai dengan aturan, lalai dengan kesehatan, sehingga mempercepat penyebaran COVID-19. Yang kedua, tidak adanya kejelasan sanksi. Jadi, karena tidak ada sanksi, orang merasa berani untuk melanggar sanksi aturan protokol kesehatan, sehingga menyebabkan peningkatan COVID-19. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi penerangan protokol kesehatan. Jadi karena kurangnya sosialisasi penerangan protokol kesehatan, jadi masyarakat pada umumnya yang tidak tahu dengan protokol kesehatan, jadi tidak bisa menerapkan protokol kesehatan tersebut. Ada yang tidak pakai masker, ada yang tidak pakai sanitizer, ada yang keluar rumah tanpa ada keperluan yang mendesak, sehingga mempercepat penyebaran COVID-19. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya. Jadi, seakan-akan masyarakat ini memandang virus itu tidak berbahaya, itu hanyalah demam biasa. Padahal akibatnya itu sangat fatal, bisa menyebabkan kematian, apalagi yang mempunyai penyakit bawaan dan imun yang lemah. Selanjutnya, penyebab dari segi material. 1. Terbatasnya jumlah sarana pencegahan. Jadi sarana ini seperti rumah sakit yang terbatas dengan fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga menyebabkan pasien-pasien yang positif terbatas untuk mencari sarana-sarana pencegahan COVID ini. Yang kedua, terbatasnya dana. Jadi dana yang terbatas, sehingga menyebabkan dari segi fasilitas untuk pencegahan COVID ini pun terbatas. Yang ketiga, terbatasnya tenaga medis. Akibat tenaga medis yang terbatas, maka penanganan COVID ini menjadi terhambat, menjadi lambat. Selanjutnya, sebab dari segi metode. Yang pertama, kurang disiplin menerapkan protokol kesehatan. Jadi, karena kurang disiplinnya dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga tentang kesehatan, tentang bahayanya COVID ini tidak terlalu dihiraukan oleh masyarakat. Karena apa? Yang menerapkan protokol kesehatan ini tidak teratur, tidak disiplin, tidak secara konsisten, harusnya berkelanjutan, mengingatkan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, tidak serius melaksanakan PPKM dan sebagainya. Jadi kurang kesadaran dari masyarakat ini tentang bahaya dari COVID ini, maka dari segala bentuk macam tindakan dari pemerintah untuk memperlambat COVID ini seperti PPKM. Jadi masyarakat tidak serius, masih ada yang berleha-leha, bersantai-santai di luar tanpa ada kepentingan yang mendesak, cuma hanya untuk hiburan, berkumpul di tengah malam, sehingga penyebaran COVID ini semakin luas, semakin cepat di Indonesia. Selanjutnya, sebab dari segi mesin. Pertama, kurang meratanya media informasi tentang bahaya COVID-19.
Jadi terlambatnya memberikan informasi ini sehingga masyarakat tidak tahu tentang bahaya COVID-19 ini, sehingga penyebarannya begitu cepat, begitu pesat. Yang kedua, alat tes yang tidak tersedia secara menyeluruh. Jadi alat tes seperti rapid test misalnya tidak tersedia secara menyeluruh di seluruh fasilitas kesehatan di seluruh rumah sakit, terutama rumah sakit daerah. Jadi kurangnya alat tes ini sehingga kita susah sekali mendeteksi COVID-19 ini. Sehingga COVID yang sudah terlalu banyak masuk kita tidak tahu. Karena apa? Kita tidak bisa mengetahui COVID itu sudah masuk. Karena apa tadi? Karena kurangnya alat tes secara menyeluruh di rumah-rumah sakit di fasilitas kesehatan, terutama di daerah-daerah. B. Analisis SWOT. Alternatif penyelesaian. Yang pertama, sosialisasi pemahaman tentang COVID-19. Tahap setiap alternatif. Yang pertama, penyebaran informasi mengenai COVID-19 berbagai media. Yang kedua, melibatkan seluruh lapisan masyarakat terkecil seperti RT, RW, dan kepala desa. Hasil diharapkan bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya COVID-19 dan bertambahnya kesadaran diri masyarakat. Para pihak, yang pertama pemerintah, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga akademis. Yang kedua, alternatif penyelesaian, sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Tahap setiap alternatif. Yang pertama, penyebaran informasi mengenai protokol kesehatan di media. Yang kedua, melibatkan seluruh lapisan masyarakat terkecil seperti RT, RW, dan kepala desa. Hasil diharapkan kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Para pihak, yang pertama pemerintah, kedua masyarakat, dan yang ketiga akademis. Yang ketiga, melakukan razia protokol kesehatan. Tahap setiap alternatif. 1. Melakukan razia di tempat ramai seperti objek wisata, makan, dan hiburan. Yang kedua, memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan. Hasil diharapkan kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Para pihak, yang pertama pemerintah, yang kedua masyarakat, yang ketiga akademis, dan yang keempat pengusaha.